Indonesia, atas nama pribadi, saya ingin menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugur dan meninggalnya putra-putra terbaik TNI AU dalam kecelakaan Hercules. Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan 16 jenazah korban jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Base Ops Halim Perdana Kusuma. 16 jenazah dari putra terbaik TNI tersebut disambut dengan upacara militer. Presiden memimpin jalannya upacara militer penyambutan 16 jenazah prajurit TNI korban jatuhnya pesawat Hercules. Mereka meninggal saat menjalankan tugas setelah pesawat militer yang mereka tumpangi jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Selasa kemarin. Ke-16 jenazah tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan 2 pesawat berbeda yang terbang dari Medan. Ratusan personel Paskas TNI Angkatan Udara ikut serta menyambut kedatangan jenazah dengan upacara militer. 10 personel Paskas ikut dalam penerbangan tersebut bersama dengan anggota TNI lain, warga TNI dan warga sipil lainnya. Dan hingga saat ini belum bisa dipastikan berapakah jumlah korban jatuhnya pesawat Hercules C-130. Dan namun sampai malam hari ini tim SAR gabungan telah mengumpulkan 142 kantong jenazah, 2 diantaranya merupakan potongan tubuh. Sebelumnya pada Rabu pagi, Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya menyampaikan duka yang mendalam atas tragedi pesawat Hercules. Belasungkawa Presiden disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Polri ke-69 di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Upacara peringatan HUT Bayangkara ke-69 tahun ini berlangsung dengan khidmat dan juga berselimut duka dengan pengibaran bendera setengah tiang. Selaku Inspektur upacara adalah Presiden Joko Widodo mengajak para peserta upacara untuk mengheningkan cipta, mendoakan prajurit TNI dan juga para korban yang gugur dalam tragedi jatuhnya pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara di Medan, Sumatera Utara. Presiden menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas tragedi tersebut dan telah menginstruksikan Menteri Pertahanan beserta dengan Panglima TNI untuk melakukan pembahasan mendasar terhadap manajemen alutsista TNI dengan mengutamakan kemandirian industri pertahanan dan mengedepankan prinsip tanpa toleransi terjadinya musibah lagi. Telah memerintahkan investigasi yang mendalam soal penyebab kecelakaan ini dan agar segera dilakukan. Saya juga perintahkan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk melakukan pelembagaan yang mendasar tentang manajemen alutsista TNI. Dan selanjutnya juga sistem pengadaan alutsista harus diubah. Ini momentum. Kita tidak boleh lagi hanya membeli senjata, tetapi juga bergeser ke modernisasi sistem persenjataan. Tim DVI Polda Sumatera Utara sampai berita ini kami turunkan telah berhasil mengidentifikasi 58 jenazah korban jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Sedangkan 62 jenazah sisanya yang ada di Rumah Sakit Adam Malik Medan masih dalam proses identifikasi. Tim DVI Polda Sumatera Utara merinci 58 jenazah yang telah berhasil diidentifikasi terdiri dari 51 anggota TNI dan 7 warga sipil. Dari 58 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi, 44 jenazah sudah dibawa pulang oleh keluarganya masing-masing. Tim DVI menyebutkan 62 jenazah yang belum teridentifikasi mengalami kendala lantaran tidak semuanya dalam kondisi utuh. Sebagian dari mereka merupakan potongan-potongan tubuh. Untuk jenazah anggota TNI lebih mudah diidentifikasi karena mereka menggunakan seragam dinas TNI Angkatan Udara dan mudah dikenali dengan adanya nama yang tercantum di dada. Sementara itu jumlah keluarga korban yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya sampai berita ini kami turunkan terdapat 70 keluarga.
Bagaimanakah lantas proses identifikasi korban dan juga sejauh mana penantian keluarga korban untuk menjemput keluarganya yang telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sumatera Utara? Bagaimana pula dengan hasil tim investigasi untuk menemukan jawaban sebab terjadinya kecelakaan? Untuk mengetahui jawabannya, kita telah terhubung melalui satelit dengan rekan kami, Risti Ayu, yang saat ini berada di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Ya, Risti, sejauh mana hasil identifikasi korban pesawat Hercules oleh tim DVI Polda Sumut hingga malam ini? Berita informasi yang dapat kami sampaikan, proses identifikasi untuk sementara waktu dihentikan sejak pukul 18 tadi untuk kemudian akan dilanjutkan pada esok hari. Dan sebelumnya pada esok hari memulai proses identifikasi, tim gabungan Polda Sumatera Utara dan juga pihak TNI akan menyampaikan informasi terkini, karena memang bisa saya informasikan sejak 2 hari terakhir informasi yang beredar di lapangan ini cukup berbeda-beda dari instansi terkait, sehingga esok rencananya tim gabungan akan menyampaikan informasi satu pintu untuk memudahkan penyampaian informasi baik ke pihak rekan wartawan juga ke pihak keluarga. Dan meskipun proses identifikasi telah dihentikan sementara pada pukul 18 tadi, tidak dipungkiri sampai malam hari ini masih ada kerabat dan juga keluarga dari pihak korban yang menunggu di sekitar halaman Rumah Sakit Adam Malik untuk memastikan juga sekaligus menyerahkan data-data, baik data-data berupa antemortem seperti susunan gigi, juga menyerahkan keterangan-keterangan apa saja yang diketahui atau dimiliki oleh keluarga seperti mungkin tanda pengenal ataupun juga pakaian terakhir yang melekat pada tubuh korban. Adapun angka yang dapat kami sampaikan sampai dengan malam hari ini, setidaknya ada total 142 kantong jenazah yang diterima oleh pihak Rumah Sakit Adam Malik. Untuk kemudian ada 58 jenazah yang telah diidentifikasi, 51 diantaranya adalah anggota TNI dan 7 lainnya adalah warga sipil. Untuk kemudian 62 lainnya masih dalam proses identifikasi, dan kemudian ada 47 kantong jenazah yang kondisinya jenazah utuh sudah dibawa ke Lanut Suwondo untuk sejak siang hari tadi diterbangkan ke kampung halaman korban masing-masing, dan 22 diantaranya sudah diterbangkan. Dan sampai malam hari ini setidaknya masih ada 17 jenazah yang menunggu untuk diberangkatkan pada esok hari. Dan adapun keterangan tambahan yang dapat kami sampaikan, dari total 142 kantong jenazah ini, 2 diantaranya adalah hanya berupa potongan tubuh. Berita. Kami mendapatkan informasi bahwa banyak keluhan-keluhan dari anggota keluarga korban yang kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait dengan hasil identifikasi dari korban. Betulkah demikian? Untuk masalah identifikasi ini memang sangat tertutup begitu, karena memang dibagi beberapa pos. Ada pos untuk penyerahan data antemortem, juga ada beberapa pos untuk menyerahkan atau hanya mendaftar bahwa mereka kehilangan kerabat atau keluarganya. Dan ini memang nantinya akan dicocokkan dari data pos antemortem, kemudian diselaraskan dengan laporan dari keluarga ataupun kerabat yang kehilangan kerabat atau korbannya. Dan untuk itu memang yang menjadi sorotan sejak 2 hari terakhir ini adalah kesulitan keluarga dan juga kerabat untuk mengetahui informasi akurat seperti apa yang bisa diterima oleh pihak keluarga. Oleh karena itu memang pihak rumah sakit dan juga tim gabungan rencananya esok hari baru akan memberlakukan sistem mungkin penyampaian informasi secara periodik, bisa saja dilakukan setiap pagi hari ataupun 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Berita. Baik, Risti, lantas bagaimana dengan hasil temuan sementara dari tim investigasi untuk mengungkapkan sebab jatuhnya pesawat Hercules ini? Berita. Tadi sekitar pukul 20, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Agus Supriyatna kembali datang meninjau ke Rumah Sakit Adam Malik ini untuk memberi semangat kepada para keluarga yang masih bertahan di rumah sakit, untuk kemudian juga tadi sempat menyampaikan bahwa memang untuk sementara waktu proses investigasi masih berlangsung melibatkan seluruh pihak anggota TNI, namun memang ada beberapa yang disoroti. Pihak TNI Angkatan Udara ini mengakui pesawat Hercules ini tidak memiliki black box ataupun tidak memiliki rekaman percakapan terakhir antara pilot dan juga co-pilotnya. Artinya, nantinya proses investigasi ini akan lebih merujuk kepada temuan-temuan di lapangan berupa bisa saja potongan pesawat Hercules
ataupun juga bentuk jenazah, karena dari bentuk jenazah ini akan diketahui apakah memang seluruh jenazah ini mengalami luka bakar atau ada benturan-benturan atau trauma-trauma lainnya. Dan berikut kami putarkan hasil wawancara reporter Yohana dengan juru kamera Hendri Fauzi dengan Kepala Staf Angkatan Udara Agus Supriyatna. Sejauh ini proses identifikasi berdasarkan apa sih Pak? Karena kan dari data yang kami terima adalah Hercules itu sendiri tidak memiliki black box begitu. Jadi dasar pemeriksaan atau investigasi dari apa saja Pak? Nah, jadi begini, kalau kita berbicara masalah investigasi, kita juga kan sebagai penerbang jelas punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Beberapa kali Hercules terjadi, kita bisa menganalisa dari situ. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat saja dari ketinggian pesawat itu, ya kan, terus pilot minta kembali, kan berarti kan pasti ada sesuatu yang trouble, ya. Nah, dengan begitu saja sekarang tim investigasi atau tim yang kita bentuk baru saja dibentuk, dia sudah bisa melihat dan sudah bisa menemukan dari posisi propeller, ya. Propeller itu posisinya ada yang feeder. Kalau ada yang feeder berarti kan engine-nya mati. Nah, dia kan, kalau engine-nya mati kita tinggal analisa lagi, matinya pada saat kapan. Kalau baru take off begitu udah mati, bisa dibayangkan, ya. Pasti pesawat ini lari ke kanan dan pasti tidak secepatnya seperti pesawat normal, ya. Dia akan climbing sesuai ini. Berarti pesawatnya, hanya sayang kalau saya lihat terbukti lagi di situ ada antena yang tingginya udah sebetulnya tidak boleh menurut aturan, ya. Jadi analisis Bapak Tinggi kena antena, bayangkan kena antena yang 7 tahap itu, satu tahap itu kan 5 meter, ya. Ini sisa 2, berarti kan 5 yang kena itu kan. Nah, dengan kena gitu bisa bayangkan lah, berarti akan pengaruh terhadap pesawat itu, ya. Kami juga mewawancari salah satu keluarga korban, ada 5 keluarganya yang menjadi penumpang dan Murnir warga sipil yang mengatakan memilih naik Hercules karena pertama langsung dan juga biaya murah. Artinya di situ ada pembiayaan yang memang dipungut di situ. Apakah sudah ada investigasi? Nah, ini berapa kali udah saya sampaikan. Saya tanya buktinya mana, ya. Terus atau bila perlu berhadapan dengan saya, kita cari orangnya siapa nih yang bermain. Karena sesuai dengan aturan, ya, harus ada izin naik pesawat. Nah, kalau izin naik pesawat, misalnya A, B, C itu keluarga serka ini, ya, D, E, F keluarga kapten ini, ya kan. Nah, ini kalau misalnya ada yang bermain, jangan-jangan orang sipilnya nih yang pengen naik pesawat bermain dengan oknum. Udah saya jadi keluarga, kamulah masuk gitu, bisa nggak seperti itu? Berarti sanksi apa nanti akan diberikan pada oknum? Jelas dong, kalau begini udah remunerasi udah dapat masih bermain begitu, pecat aja udah orang-orang begitu, ya. Nah, oke. Terima kasih Pak, sukses untuk tugasnya. Ya, pemirsa, ini tadi adalah pernyataan dari Kasau Marskal TNI Agus Supriyatna terkait dengan bagaimana proses penyidikan berlangsung dan bagaimana kemudian pihak TNI Angkatan Udara juga akan memberikan pelayanan dan juga tanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga dari korban tewas jatuhnya pesawat Hercules. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Yohana Margareta Hendri, Metro TV. Untuk sementara demikian berita, kembali ke studio. Baik, terima kasih Risti Ayu melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi badan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara yang jatuh di Medan, Sumatera Utara. Petugas juga membersihkan lokasi di sekitar jatuhnya pesawat dari puing-puing bangunan. Proses evakuasi badan pesawat Hercules yang jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan alat berat. Selain berfokus pada pengangkutan badan pesawat, evakuasi juga bertujuan untuk membersihkan puing-puing bangunan yang dihantam oleh pesawat Hercules, sekaligus juga mencari apabila masih ada korban yang tertimbun reruntuhan. Bangunan yang kemudian juga dihantam oleh pesawat juga dihancurkan oleh tim evakuasi untuk memudahkan proses evakuasi. Petugas pemadam kebakaran juga melakukan penyiraman untuk meminimalisir debu dari puing-puing bangunan. Pemirsa, lantas bagaimanakah proses pemulangan dari jenazah korban pesawat Hercules yang jatuh di Medan? Kami akan hadirkan informasi di teknis saat lagi.
Pemirsa, proses pemulangan jenazah korban jatuhnya pesawat Hercules malam ini berlangsung di sejumlah kota. Di Malang, Jawa Timur, persiapan kedatangan jenazah korban berlangsung sejak sore hari, sedangkan di Bandung, Jawa Barat, Lanut Sulaiman disiapkan untuk menyambut kedatangan jenazah. Dan untuk selengkapnya, kita akan bergabung dengan Rifai Pamoni di Malang dan juga Fazilah Khairunisa di Bandung, Jawa Barat. Kita akan menyapa Rifai Pamoni terlebih dahulu yang berada di Malang, Jawa Timur. Rifai, bagaimanakah kesiapan dari pemulangan jenazah korban di Lanut Abdurrahman Saleh? Kesiapan oleh personil TNI Angkatan Udara di Skadron 32 Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Prita, telah berlangsung sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk setiap detail penyempurnaannya. Dan saat ini seluruh perwira dan juga personil serta keluarga dan kerabat korban yang telah berdatangan sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan 8 peti jenazah yang dihantarkan awalnya dari Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara, kemudian transit di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah mendapatkan penghormatan terakhir dari negara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada sore hari tadi, langsung diterbangkan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat dari Halim Perdana Kusuma, dan saat ini diinformasikan baru saja landing di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Sejumlah pasukan Prita dari TNI Angkatan Udara, baik dari unit Paskas dan juga sejumlah prajurit telah dipersiapkan dengan pola geladi dan juga simulasi untuk nanti setiap regu pengusung dan juga regu pengawal akan menghantarkan secara langsung dari kabin pesawat yang diinformasikan saat ini membawa 8 peti jenazah adalah jenis pesawat CN295 dari Halim Perdana Kusuma. Nantinya seluruh regu pengusung dan regu pengawal ini akan berjalan sekitar 200 meter langsung menuju ke hanggar Skadron 32 untuk kemudian meletakkan 8 peti jenazah langsung di 8 meja yang telah dipersiapkan sejak siang hari tadi. Sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 10 peti jenazah yang akan dihantarkan, namun kembali diklarifikasi bahwa akhirnya malam hari ini akan diterima sementara 8 peti jenazah. 8 peti jenazah tersebut berisi dari jasad korban yang merupakan kru dari pesawat Hercules C130A1310. Dari sejumlah informasi yang kami kumpulkan, perwira TNI Angkatan Udara di Lanut Abdurrahman Saleh menyebutkan bahwa ada 5 dari 8 jenazah tersebut yang malam hari ini akan langsung dimakamkan. 3 di antaranya akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Marga Baka milik Lanut Abdurrahman Saleh, dan kemudian 2 sisanya di antaranya adalah Pelda Andi S dan juga Peltu Yahya Komari akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kota Malang sesuai dengan permintaan keluarga korban. Dalam serah terima kali ini kami juga sudah mendapatkan konfirmasi bahwa perwira yang akan langsung menerima dalam proses serah terima peti jenazah Prita akan langsung dipimpin oleh Panglima Komando Operasi 2 Marsikal Muda Bahrim dan didampingi tentunya oleh Komandan Wings 2 Lanut Abdurrahman Saleh yang setelah hadir, yaitu Kolonel Penerbang Muhammad Arifin. Prita kami akan terus memantau prosesi penghantaran peti jenazah atau 8 peti jenazah dari kru pesawat Hercules C130 yang naas di Medan, Sumatera Utara Selasa siang kemarin. Akan segera dilakukan upacara militer dan penghormatan terakhir. Kami akan kembali untuk menyajikan informasinya di program-program selanjutnya. Kembali ke studio, Prita. Baik, terima kasih Rifai, dan kita akan beralih ke Bandung. Di sana ada Fazilah. Fazilah, apakah jenazah dari korban sudah tiba di Lanut Sulaiman? Prita, saat ini kami masih berada di rumah duka Serka Kaliman, di mana jenazah tiba pada pukul 21:23 waktu Indonesia Barat. Jenazah dibawa langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Bandung melewati jalur darat bersama dengan Sertu Aang Sutaria. Namun Sertu Aang Sutaria langsung dibawa ke Babakan Cianjur, Cimindi, Bandung. Dan setelah sampai, jenazah langsung akan disolatkan di Masjid Al Ihsan yang lokasinya
dekat sekali dengan rumah duka yang hanya berjarak atau berselang 4 rumah, di mana tadi saat jenazah datang juga diwarnai oleh isak tangis dari istri jenazah, di mana istri jenazah juga ikut menyolatkan. Setelah jenazah disolatkan, langsung dibawa ke rumah duka atau disemayamkan di rumah duka dan akan digelar acara tahlilan, di mana akan dihadiri oleh keluarga, kerabat, teman, tetangga, yang nantinya juga akan dihadiri oleh Pangdam 3 Siliwangi, yaitu Majen TNI Dedi Kusnadi Tamim serta jajaran perwira Siliwangi lainnya. Saat ini memang suasana di rumah duka sendiri memang sudah ramai sejak pukul 8 tadi. Dan rencananya jenazah Sarka Kaliman ini akan dimakamkan esok hari pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan besok juga akan dilakukan upacara penyerahan jenazah dari keluarga ke negara dan juga diadakan upacara pemakaman secara militer di bawah satuan dari Lanut Sulaiman Bandung. Dan pemakaman Sarka Kaliman sendiri akan dilakukan di Makam Bakti Lestari Ciharum, tempat pemakaman keluarga TNI Angkatan Udara. Sementara untuk Sertu Aang Sutaria akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Babakan Cianjur, Cimindi, Bandung. Dan sekedar menginformasikan kembali, Sarka Kaliman merupakan satu dari 4 personel Depot Pemeliharaan 70 Satuan Pemeliharaan 71 di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Sulaiman, Kabupaten Bandung. Sarka Kaliman beserta 3 rekan lainnya, yaitu Serka Sutrisno, yaitu Tek Rahmat Samdani, dan Sertu Aang Sutaria. Mereka pergi dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada 30 Juni lalu dengan tujuan ke Tanjung Pinang dengan misi bantuan pemeliharaan yang kurang lebih selama 4 hari. Dan hingga kini di rumah duka juga sudah banyak dipenuhi oleh keluarga, kerabat, teman yang siap untuk melakukan tahlilan bersama. Baik, terima kasih Fazila, dan melaporkan dari Bandung, dan juga ada Rifai yang melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Pemirsa, sejumlah jenazah korban jatuhnya pesawat Hercules di Medan, Sumatera Utara tiba di rumah duka. Isak tangis dan juga suasana haru mewarnai kedatangan jenazah. 3 jenazah anggota Batalion Komando 462 Paskas Pulang Geni tiba di Pekanbaru, Riau. Kedatangan ketiga jenazah disambut dengan upacara militer di Pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Ketiga korban masing-masing bernama Kopda Eria Ageng, Sabda Sugianto, dan Pratu Rudi Harihono. Kedatangan jenazah disambut keluarga korban dalam suasana penuh haru. Komandan Korps Paskas TNI Angkatan Udara, Marsda Ardian Watimena, menyatakan seluruh anggota Paskas yang menjadi korban sedang melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, ketiganya akan mendapat penghargaan dengan kenaikan pangkat. Jenazah Letnan 1 Heri Syaputra yang menjadi korban jatuhnya pesawat Hercules C-130 tiba di rumah duka di Desa Perdamaian, Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Isak tangis keluarga mengiring kedatangan jenazah Letnan 1 Heri Syaputra. Almarhum yang berangkat dari Bandara Suwondo, Medan, berencana akan berangkat untuk tugas barunya sebagai pilot di Pontianak, Kalimantan Barat. Rencananya jenazah akan dimakamkan malam ini di tempat pemakaman umum di Desa Perdamaian. Setelah menunggu dari pagi, akhirnya jenazah Herianti, warga sipil korban jatuhnya pesawat Hercules C-130, tiba di rumah duka di Kota Binjai, Sumatera Utara. Kedatangan jenazah dengan menggunakan mobil ambulans disambut isak tangis dan rasa haru keluarga. Ibu 2 orang putri ini awalnya berencana akan mengunjungi putri dan menantunya di Natuna dengan menumpang pesawat Hercules C-130. Namun naas, pesawat yang ditumpanginya jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Selasa siang. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, apakah alasan dari ibu angkat Angelin mengajukan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka? Informasi selengkapnya di Top News saat lagi.